Sebelum kita merayakan Nyepi, setiap desa mempunyai dresta namanya tradisi. Ya. Ada yang mengadakan pelastian ke laut, ada juga ke sumber mata air. Mala asti itu dari dua kata. Mala itu kekotoran, kotoran secara fisik maupun secara pikiran, dan asti itu penyucian, pembersihan. Dan pada saat proses inilah kita bersih-bersih dulu secara fisik, lingkungan, ya, juga melalui upacaranya, secara spiritualnya. Dan sesudah bersih, para dewa inilah nanti ngamet merta namanya. Merta adalah sumber kehidupan yang nanti sesudah diupacarai, habis melasti kembali ke pura, riangan masing-masing, dihaturkan sesajen lagi. Itulah yang nanti dipercikkan kepada sama semua umat itu. Baik, ini marah yo. Kakak lanang-lanang. Nggih, margi malu. Good morning. How are you? Where you come from? Ukraine. That's a long way. How's your holiday in Bali? Good. You know where you going? I go in This is stopping just for Holy Springs up there. You can have a walk on the hill. Have a nice holiday. Boleh penuh ini. Karena ini kepentingan universal sebenarnya, bukan hanya untuk Bali ya. Di dalam konteks upacara itu nggak ada untuk Bali, untuk Jawa. Itu untuk Buana Alit dan Buana Agung. Jadi Buana Alit itu kita manusianya, mikrokosmosnya. Buana Agung itu alam secara universal. Ya, tuh. Sabar malu. Acet. Ada 3 sifat yang menjadi penggerak kehidupan kita ini. Sifat buta, kala, dan dewa. Sifat buta itu sifat yang malas, ya, kurang aktif lah dalam kehidupan. Kalau kala itu seperti binatang, dia aktif tapi tidak terkontrol. Sifat dewa inilah yang bisa mengontrol, memberkati, melindungi. Jadi yang penting dalam hidup ini adalah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah melalui kontrol. Dalam 3 sifat buta, kala, dan dewa ini tidak bisa terpisah dia. Satu tidak ada, semua tidak ada. Dan manusia saja yang bisa mengatur semuanya. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan terhadap manusia, karena mempunyai budi, akal. Dan di dalam diri manusia pun kita juga harus kontrol keseimbangan.
Karena out of control ini ya yang menjadi distraktif dia. Ya begitulah sifat daripada buta color yang tidak terkontrol. Dan nyepi ya sudah tidak boleh ada kegiatan. Sama dengan kita habis kerja keras terus kita istirahat. Ya. Kalau memang tidurnya nyenyak betul, pasti waktu bangunnya merasa segar, merasa enak rasanya. Karena saat kita tidurlah semua elemen itu memperbaiki dirinya. Saat nyepilah alam mengadakan pembenahan diri sebenarnya. Nah, walaupun hanya 1 hari di dalam setahun itu memberi dampak secara makro dan mikrokosmos yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, vibrationnya itu sudah di nafasnya alam itu. Ternyata hidup ini sebenarnya sederhana sekali ya. Bila mana kita dapat merenunglah sesaat. Kau apa? Saya buat apa? Biar untuk nyapu.
saya tinggal di Sungai Utik, kita diwariskan untuk menjaga hutan itu turun-temurun. Kalau di peta itu luasnya wilayah Sungai Utik ini 9.454,54 hektar. Kalau Sungai Utik ini ada beberapa wilayah. Kalau ini yang dinamakan Kampung Taro ini hutan keramat, yang dibahasakan Indonesia itu hutan lindung. Yang ke bawah sini itu Kampung Ndor Kerja itu hutan produksi. Di sini saja kita yang untuk buat bahan bangunan segala itu. Yang ini Kampung Galau itu untuk cadangan. Yang kuning ini kawasan pemampatan. Untuk carian tuh di sini. Kalau yang ini kampung pemukiman. Ini kan kalau pesanan dari leluhur yang punya wilayah ini, siapapun yang masih tinggal di sini, di wilayah Sungai Utik ini dia yang punya wilayah sini. Apapun yang ada baik di hutan di mana itu kita yang punya. Makanya sampai sekarang kita mempertahankan ini. Terima kasih untuk dusun kita yang sudah madah ke kita, terutama tadi madah penguat. Kita tu bawa melemah itu, lapan kita bawa melemah itu buka nama ada nyong buka kena beli ketua rumah itu ya pegawaian tadi kita bersyukur ya udah cuman badadian harap ya gerainya main ngawan yang luka ini kita itu bujur luas kita itu gerainya main kita ke kalau main itu lapan unggu semua alatnya tadi kita anak takut enam duli ke tuan nadai ini bawa keliko ke tuan nadai lawannya teh udah bisa disiap untuk kita gawa. Kita semua ada di hutan. Dari obat-obatan, ada ritual apa kita tinggal ambil dari hutan, di sayur-sayuran kita tinggal petik. Ya, kita makan gitu yang ada di hutan. Ya, Sungai Utik ya supermarket. Ada aturan juga untuk tiap orang tidak bisa menebang sembarangan tanpa izin atau tanpa musyawarah dengan masyarakat. Kita sepakat satu orang bisa menebang 1 tahun itu 3 pohon. Itu pun kita tidak lakukan itu karena dulunya kan ada illegal logging apa. Tidak semena-menanya kita mau membabat hutan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kepercayaan yang dulu itu, yang lama itu tidak dipertahankan, semua budaya atau tradisi itu hilang semua. Termasuk menjaga hutan. Karena kita pengalaman juga melihat dampak dari illegal logging. Seperti desa-desa tetangga, semua hasil hutannya itu diambil, hutannya dibabat, ya habis. Kita tinggal gigit jari nanti. Kita tidak punya wilayah lagi, tidak bisa berburu, tidak bisa berladang. Airnya juga keruh. Tapi kita dari masyarakat Sungai Utik tidak mau melepaskan wilayah ini. Yang kita rasakan, kita masih bisa berburu, masih punya hutan, sumber air kita juga bagus, tetap terjaga. Karena dia di hutan itu dari mata air juga. Air itu juga sumber kehidupan kita juga.
Kalau masalah berburu, ada sesuatu yang tidak bisa diburu, seperti rangkong. Masuk kalau ada orang hutan, segala itu tidak boleh. Kalau sejenis babi, rusa, kijang, masuk kancil gitu, yang bisa diburu. Kalau hutan keramat itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diladangi semua itu, tidak boleh diambil. Hutan keramat itu banyak macam-macam, seperti ya kuburan, di situ kayu-kayu yang besar atau yang sangat sakral, di situ sumber mata air juga, makanya perlu kita jaga juga di situ. Coba harus cari tua tuh ikan. Mudah ya. Jadi coba belum mudah. Ya toh ya, memang rakai. Kati apa ada jangguan mu kati sini dia toh dah. Ya lo dapat kok tidak Tak kuat gapai dengan tua air. Baru bisa umur aku lebih 80 lebih itu umur gapai. Mudahnya oleh mau gawai itu lah. Gawai itu pesta panen, kita syukuran lah gitu, seperti itu. Mulai panen kemarin tuh dari Februari sampai bulan Mei ya. Kalau dibanding tahun lalu itu lumayan lebih banyak lagi. Kami di sini ada masuk agama. Jadi pergilah pengabang datai ya kedundang kita ya kedame kita ngop pedara. Ya nak dambe bisi datai pergilah. Nya perlu kita layan, perlu kita para. Bekas lama lah kita itu. Kita semua itu nak kalah nak marah orang. Malam pergilah, te orang lagi mayo. Kita serumah tu nak gue tino. Marah orangnya, mengirup. Jadi bekas semua kita gila. Kita tahu belah marah makanya. Aku ke bala ke wow pas selain no laki. Anak kalau ke ngelak kura tuai deh.
Apai pernah ceritakan, Apai Janggut, ya tanah adalah ibu, air adalah darah. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Itu perlu kita jaga. Di pihak kanyok ya, di kanyok pengenar jaswa tentang ini enam, kalau burung panai tuang semoga pada tanah. Yang kanyok ya, dia tuh tadi lima tahun. Karena ada pihak kan, karena tubuh magang, karena tubuh terus tubuh burung. Ini kalau semua tubuh satu sudah kami, boleh anak kita. Ini kita balik itu dari belas mobil, kita kenal lemak, kenal lega, kenal mudah. Contoh lah, lebih dari aku mudah, boleh tadi boleh beli, biasa boleh hari duit, ringgit, uang juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan untuk kita sekalian tentang sebuah persoalan yang sedang dan kita hadapi, yaitu masalah bumi kita. Paus Fransiskus lewat ensikliknya yang berjudul Laudato Si, terpujilah Engkau, yang membahas tentang perawatan rumah kita bersama, perawatan bumi kita ini. Bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Kita harus kembali mencintai, menjaga alam kita. Kita menjaga bumi kita, tumbuhan, hewan, dan tanah kita, agar bumi kita ini mengalami kesejahteraan. Jadi kita harus mengalami pertobatan ekologis. Waktu pertama kali saya datang ke tempat ini, belum ada listrik dan juga akses transportasi juga sangat sulit. Dari segi penerangan juga, kebanyakan mereka memakai genset, ada juga yang memakai pelita. Kami juga merasa stres juga untuk mengurus generator ini, karena sekitar sini saja itu sekitar ada 50 generator yang bunyi semalam. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana polusi yang terjadi dan juga suara bising yang sangat mengganggu. Mulai saat itu muncul saja ide, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita pakai energi yang lain. Kira-kira di sini apakah ada sungai atau tidak? Terus mereka memberitahu bahwa ya Romo, ada. Di sini ada sungai. Kalau itu kita bisa buat listrik, tenaga air di sini, sehingga nanti tidak lagi sulit seperti ini. Terus nyalanya paling tidak bisa sampai pagi, sehingga kita lebih banyak menikmati penerangan. Ini memang hal yang baru, kenapa kita tidak bisa mencobanya. PLTMH ini kita kembangkan ya karena kita juga sebagai anggota gereja, dan dalam gereja sendiri juga sudah ada himbauan, ada ajaran tentang bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Ada juga sabda Tuhan
ya, khususnya dalam kitab Kejadian, di mana kita diberi mandat untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan ini. Ya, memang di situ juga manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan, tetapi di samping itu juga manusia dituntut untuk menjaga dan memelihara. Nah, sekarang Peltema Biamuri ini dia sudah berumur 6 tahun. Setelah kita bangun Peltema ini selama 6 tahun, ini memang baru pertama kali terjadi banjir yang begitu besar, dan waktu itu hujannya itu berlangsung cuma 2,5 jam, dan itu menyebabkan banjir yang begitu besar. Ketika saya tanya orang-orang tua di sini, ini baru terjadi pertama kali di tempat ini. Ya, bumi kita ini sudah mengalami perubahan. Hai, ini tanggulnya bangker Pak. Bangker Pak. Oh, Bang. Jebol kah? Oh. Tanggul ini terbongkar semua, tapi tidak sisa di sini, langsung Langsung ke bawah kah? Ya, langsung ke bawah. Sampai di sini kami tidak bisa lewat karena masih banjir. Terus Akhir kami lewat di bawah. di mana? Di situ di kah? batu. Di batu besar itu. Dari situ kami terus ke rumah turbin. Waktu kamu sudah dari Bendungan ke sini, kira-kira situasi rumah turbin waktu itu seperti apa? Sudah rusak semua. Sudah dua bagian terbongkar semua. Terus posisi dinamo? Posisi dinamo hanya mau pasir bonennya, Oh, masuk pasir. masuk pasir. Ini yang apa? Oh, yang hilang. Yang terbawa banjir. Itu aman-aman tapi masuk pasir semua kemarin. Hah? Semua kemarin masuk semua pasir dalam pasir semua penuh pasir. Ini kan punya sampai di dalam ini. Selamat malam. Anggota DPP yang saya kasih. Dari seperti yang kita ketahui bersama bahwa Peltema kita mengalami kerusakan. Ada sebagian bendungan itu yang hanyut di bawah banjir, kemudian rumah turbin itu juga mengalami kerusakan, dan juga dinamo. Tanpa tanggul, maka rumah turbin tidak akan aman. Sebab kita tidak tahu, mungkin banjir bandang akan datang lagi. Dengan bencana yang terjadi sesaat ini, kita rasa semua kita. Kita rasa betul bagaimana kita tidak dapat menerangan. Selamat pagi semua. Jadi Peltema kita itu mengalami bencana. Kalau misalnya kita tidak cepat memperbaikinya, bisa saja ini nanti ambruk. Berarti kita harus buat ulang. Sebagian bata ini hancur, dinamo bagian atasnya itu hilang di bawah banjir. Dan juga yang kita bisa lihat sendiri
ketika kita jalan ke sini pasti ada begitu banyak tiang jaringan kita yang sudah laku. Dan yang kemudian anggaran biaya. Kami hitung-hitung, ya totalnya 375. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Apa yang kita sudah lihat di sana tadi, tinggal kita bagikan ke pelanggan. Baik, kalau misalnya 375 ini dibagi ke setiap kita tadi ada 2.600.000. Bagaimana? Sanggup tidak? Saya mau tanya dulu, Hasan. Ngaceng kok solite. Baik. Baik, mungkin kalau kita pikir ini, kalau kita putus asa dan tidak mau berpikir keras dan memikirkan diri sendiri, maka ini dilepas saja. Ya. Karena sudah sangat berat sekali. Tapi bukan berarti dana di dalam ini kita harus berupa uang semua. Di situ termasuk juga tenaga kita. Kalau yang tidak ikut kerja gotong royong di bawah, itu masukkan uang saja. Jadi kita tetap berjuang, ya kita tetap berjuang bersama. Kita swadaya, pakai tenaga sendiri. Oh, wata rusak baik, Romo. Berarti ini yang ganti ya? Iya, ini yang harus diganti. Ya, jadi kami sudah berusaha dan kami sudah melakukan pertemuan bersama untuk ya memperbaiki PLTMA ini. Kegiatan ini sangat menekankan swadaya. Jadi masyarakat tidak lagi menunggu orang lain mengubah nasib mereka, tetapi dari mereka sendiri. Selain itu juga, ya kenapa kita sangat konsen dengan pengembangan energi terbarukan. Ya, dengan kita mengembangkan PLTMA ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, satu ajakan untuk kita sekalian, semua yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kita wajib menjaga satu sama lain. Apalagi kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi mari kita pertahankan PLTMA ini. Bukan soal listriknya, tetapi soal keberpihakan kita pada lingkungan hidup. Kita memilih itu untuk kita memelihara alam kita.
mana di laut. Hasil, lola, teripang. Tadi hasil monitoring walaupun tidak sampai ke laut, kami di sekitar sini, Meti, hasil yang saya temukan 4 buah teripang hitam sama 6 buah lola. Kalau lobster memang dan saat ini memang udah sembunyi. Soalnya air agak kabur, jadi kurang lihat di dalam dasar laut. Kalau kita ke tempat sebelah, tapi mengingat ini cuaca kurang sahabat untuk kita hari ini monitoring. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa agar di hari Senin dengan cuaca yang sahabat untuk kita, agar dimana kita buka hasil ini bisa hari Senin kita buka. Kita lihat keadaan atau situasi hasil laut di sini dulu, kita pulang dengan hasil yang bagus. Kita masih ke depan-depan ini masih dapat teripang. Makin hari makin berkurang. Beberapa tahun tuh mungkin kita lalu bebas. Orang-orang dari luar mereka membawa seperti potes, bom. Ya akibatnya karang rusak. Telur ikan juga pasti mati. Lebih kita bikin tempat sasi. Sasi itu seperti suatu tempat yang dilindung, terus satu tempat yang dijaga. Artinya dia utuh. Tidak ada yang mengambil sesuatu yang ada di situ. Yang bapak-bapak sasi pulau itu mereka berhasil. Mereka kumpul itu, lola itu besar-besar, pokoknya bagus-bagus. Dia bilang, biar mereka laki-laki, kita juga punya hak, walaupun kita perempuan. Ya, mudah-mudahan sasi bisa memuaskan untuk kita ibu-ibu. Kita perempuan, jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Selamat sore ibu-ibu, ada penyampaian untuk ibu-ibu untuk kegiatan kita di hari esok. Mungkin kesiapan kita kepada kita punya anak-anak pemuda yang esok mereka menyelam dan beberapa ibu yang sudah diutus untuk menyelam. Kamu dengar saya ini bakar ikan di sana untuk besok ini. Maksudnya makan di mana? Tempat iyo toh. Jadi yang dong ini yang itu yang bakar ikan ini. Itu jaga tadi saja. Iya. Jemaat Tuhan, untuk kita sambut pelayan di pagi hari ini, Jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di salib Yesus di Kalvari, ku sama dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Kitab Mazmur pasal 104
ayatnya yang ke-25. Kalau kita di Nasrani, kita percaya kalau kita sudah saksi, berarti tempat itu sudah ada perlindungan. Apalagi kita sudah papan saksi, kita sudah bawa ke gereja, kita doa atau pendeta sudah berdoa, kita kembalikan ke tempatnya. Berarti tidak bisa ambil sesuatu yang ada di situ, di sekitar berapa mil yang kita saksi itu. Termasuk kayu. Nah, kita tidak bisa sentuh karena sudah batas-batas saksi. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai persekutuan wanita PW GKI Jemaat Elim Kapacol yang boleh hadir di hari ini untuk menyaksikan pelepasan papan sasi di daerah ini. Biarlah waktu ini kami boleh menggunakannya untuk beraktivitas menyelam pada daerah yang sudah dibuka. Dan hasil biota laut yang hendak kami ambil, biarlah itu kami akan memanfaatkan untuk dapat menjualnya. Dan biarlah dana ini kami akan proses dalam persekutuan ini sebagai ibu-ibu di tengah-tengah jemaat ini, Bapak. Bapak, inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Digoyang-goyang kaki kanan. Kanan kiri. Digoyang-goyang kaki kanan. Kiri dulu. Daki, 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 daki. Gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Tembak yang dalam. Emangnya hasil dari sasi itu mau dikemanakan gitu? Kita jual. Ini dari ibu-ibu saja. Siapa yang maupun ada keperluan anak sekolah kah atau anak sakit juga kita bisa bantu. Kita sudah sampai.
hasilnya 702 ekor. Yang kasih kembali ke laut yang tidak masuk ukuran 69 ekor, sisa 633 yang masuk ukuran. Dari Pangdara Merah 5 ekor. Setelah tutup SASI, harapan ke depan mungkin mau membantu teman-teman mama atau ibu-ibu. Karena kalau dengan SASI berarti kami tahu bahwa kami punya tabungan ada. Walaupun tidak ada uang. Jadi kira-kira besok ini bagaimana Mama? Maksudnya ibu-ibu rasa puas dengan hasil hari ini? Kita sudah ada pencurian di bulan November. Satu malam di situ mereka pakai alat. Jadi hasil agak mengurang. Waktu kecurian itu di dalam bodi yang pencurinya itu pakai alat itu apa kompresor sampai selangnya itu terapung-apung di kering. Semangat, jangan kecewa, masih ada hari esok. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tanah sedang senang. Marilah hari mulia, hari penuh kalas. Di tengah kerjaku harap kau datang lekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin. Gimana cara Pak Mukim ada lengkap tibah ya? Jauh le sama-sama aja nih. Kadang tu dengan Pak Imam tu gimana jalan keluar aja cara-cara masalah gajahnya, baik nak terulang-ulang le. Hanya Pak Dong, ada nandang instruksi pemerintah dan dikapil pemerintah tajak bu dia supaya kan balanya baik natuk deh kan. Matanya memang yang berusaha yang berdoa kan. Nah, yang dia lagi tu sama-sama. Dia sama-sama sini oleh. Pak tu dia lam semua Kalau masalah rusak aja sama Pak Ahmad kita lihat kebun dia kan apa-apa yang ditanam Pak Ahmad semua habis. Karena insting gajah lebih kuat daripada binatang-binatang lain. Mungkin saja gara-gara cobaan, teguran ataupun satu lagi bala. Pasti kaji menandang Pak Mukim bah. Lagi sama aja lagi din. Oh kaki lagi saya kamu oleh. Bagi dah lagi doa. Tempat pegalemnya kan. Yang tinggal
respon juga berapa mukim kan? Bagi kamu yang nak tolong Pak Mukim dia secara takkan pi lebih ke dilai kah? Sementara dampung sama Mukim ke mana? Nanti yang tang. Kakak selamat dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Walaupun manusia, walaupun binatang, baik gajah, baik ayam, baik bebek, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang nggak ada pikiran. Mari kita tingkatkan iman kepada Allah sejak hari ini ke depan. Semoga apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita perbuatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya alam gara-gara ulahnya manusia itu ayat. Karena darat dan laut ini termasuk alam. Kalau manusia pas menjaga lingkungan hidup, insya Allah alam ini pasti menyatukan dengan kita. Baik manusia, baik alam. Buruk manusia, buruk alam. Maka kita selaku manusia bisa menjaga lingkungan supaya jangan merusak antara alam sekitar kita, baik di alam laut ataupun di alam darat. Karena apabila manusia merusak, imbasnya kepada kita manusia juga. Ada kala banjir, longsor, apalagi binatang-binatang. Misalnya kayak gajah, turun ke kampung-kampung, makan tanaman kita karena tanaman dia udah kita tebang semua. Apalagi di pinggir-pinggir sungai. Semua udah jadi kebun. Karena gajah itu kalau nggak kita ganggu dia nggak ganggu kita. Mungkin itu salah satu cobaan. Bahwa kita kena tes melalui gajah kan. Dan mungkin manusia lalai. Gara-gara kita tidak ada keseimbangan antara alam dengan kita lagi. Kita selaku manusia jangan bosan-bosan meminta. Kita kalau bosan-bosan meminta dianggap sombong. Kalau menurut agama ataupun menurut syariah kan. Gimana Pak Mukim ya cok tikam. Ya baru uji tiban lah. Beta-betanya anji kan. Baru uji dua macam kan betul. Apa? Acun dengan beri. Nggak bisa tuh. Nyo Tengku,
pertama melaki doa bacut karena tempat Muhammadnya ke musibah atas kebun goyan. Kiban cara untuk terlaki doa pada Tuhan. Pertama gajahnya baik lena di perkaru yang pada kebun masyarakatnya. Pihak orang lain yang kena Pak Muhammad Madrasah Jino sama-sama tanya terlaki doa. Puji segala marah bahaya masalah gajahnya baik lena lang kampung tanya pamungnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka selamat, Allahumma inna nas'aluka selamat, Allahumma inna nas'aluka selamat, selamatan fi dina wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma kshif anna minal bala'a ma la yakshifu ghairu. Allahumma tafan ghalaa wal ba'a wa ta'una wa riba wa dina wal fahsya'i wal munkar wa suqa mutalifata wa tadaida man dhahara minha wa ma batan min baladina hadza gajah qasah min baladina hadza famu qasah min baladina hadza jama'a qasah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalau berdamai dengan alam bisa saja saling menghargai lah. Kalau istilah manusia saling menghargai. Kita marah sama orang, orang marah sama kita. Kita marah sama binatang, binatang marah sama kita. Ini ke depan bagaimana caranya kita harus bersilaturahmi dengan alam lah. Supaya yang tinggal di alam yang lain, di dalam hutan alam lain, kita ini tinggal di kampung kan, saling juga bermusuhan lah. Saya sebagai imam kampung Pamung merasa penting untuk menyampaikan ataupun untuk berdakwah pada masyarakat ataupun seluruhnya yang ada di kampung Pamung. Jagalah gajah itu supaya jangan diganggu, jangan diracun dan jangan dibikin parit yang bisa mencelakakan gajah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Pengertian daripada ayatnya bahwa rusak antara hutan dengan laut akibat ulah manusia. Diteun gajah karena ulah manusia. Kita tebang tempat gajah, maka gajah dapat hidup. Diteun langkah. Orang batuk dalam kampung berpui pejo. Ada tanaman masyarakat. Jadi menyo manusia agak alam pi. Contoh, tajak ukrung hana tak kontak engke, resep engke. Nangkut, orang bandar meja nasi, nyaikun. Tapi nyokap tak resep, apa yang mati madu, pas dah mencari mampu, hana. So salah, salah manusia. Maka antara manusia dengan alam harus kerja sama, saling tahu, supaya nak hasil daripada alam, kan?
Mana sih Tantra kita? Tantra di bawah. Udah tak bangun. Saya termasuk orang yang beruntung karena saya dari kecil sudah mempunyai sikap untuk mencari makna-makna kehidupan. Nah, ini yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan Islam karena sudah indah, sudah memberikan semua jawaban pada kehidupan. Nah, dasar cinta inilah yang sebetulnya menjadi awal perjalanan saya dalam Islam. Dan ini menguntungkan. Karena kalau kita mulai sesuatu dengan cinta, kita cenderung siap berkorban. Nah, dalam fase ini saya merasa mendapatkan begitu banyak energi dengan mengorbankan kebiasaan-kebiasaan hidup saya yang dahulu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya saya menemukan sesuatu atau satu tuntunan, satu kaidah yang berada dalam tradisi Islam yang menjadi sumber inspirasi sampai sekarang bagi diri saya. Dan akhirnya juga menjadi bagian dari inspirasi tempat yang saya wujudkan atau hidup yang saya wujudkan ini. Ini yang menjadi dasar dari perjalanan saya untuk memaknai Islam dan merasa pentingnya untuk menekankan Thayyib sebagai acuan yang amat relevan untuk zaman kita ini. This is our garden area. My son is working changing a lot of landscaping now. This is our biogas for cooking, making gas from the cow. We have cow. Also, all the gray water from the toilet, from the bathroom, from the kitchen, from the laundry, all got filtered and later for the garden. So no water is wasted. Everything is recycled here. Thayyib itu sebagai sebuah kesatuan, bahkan bukan sesuatu yang terpisah dari halal, di mana kita harus berhati-hati menyikapi asal-usul dari apapun yang bersentuhan dengan hidup kita, yang kita pakai dalam kehidupan ini, apalagi kita makan. Nah, di kebun kan saya lagi nyemain bibit, jadi belum panen, sementara beli di pasar dulu. Pasar buat untuk di warung karena butuhnya banyak, sementara yang nggak ada di kebun. Nanti kalau udah ada yang kebun, biasanya semua nggak ada yang saya beli. Sini Bu. Safia, ini kecipir nak. Ini kecipir yang organik. Ini juga labu siam juga organik juga. Wow, pete. Kalau pete organik. Minta keranjang lagi? 65. Ini jangan dilapisin, nggak usah pakai plastik. Dialasin pakai daun atau apa ya? Hah? Boleh minta daun nggak, Mbak? Boleh. Ya. Ini keranjangnya Mbak dulu, tak bawa lagi, pada nggak dipakai. Ya. Yuk mencari. Saya rasa masalah makanan itu masalah yang paling esensial untuk dikawal lagi. Bagaimana saya juga mengatakan kepada anak-anak muda, bagaimana caranya kita bisa merebut kembali hak kita untuk bisa sehat. Bagaimana Thayyib itu bisa ditegakkan kembali pada zaman ini ya, zaman di mana kita sedang mengalami krisis kemuliaan, krisis kebaikan, krisis barang yang Thayyib begitu ya. Bawa dulu ya. Iya Bu. Saya aku nggak lanjut.
Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita dengan memasukkan makanan-makanan yang bukan hak tubuh kita. Dan sebagai tanda daripada kebaikan itu adalah sesuatu itu pasti akan terurai dalam kemanfaatan. Karena sudah menjadi ketentuannya dari Allah sendiri yang ditulis di Quran bahwa Allah tidak menciptakan satupun makhluk yang sia-sia di bumi ini. Semua punya manfaat. Dalam konteks tersebutlah kita bisa melihat bahwa sesuatu yang terurai itu adalah kebaikan. Sesuatu yang tidak terurai itu adalah keburukan. Faktor yang menjadikan masalah tidak terurai ini adalah karena kita berlebih. Langsung ke pekarangan, bukan ke warung. Problemnya dalam zaman modern ini, penemuan-penemuan itu, semua eksplorasi yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan itu berinduk semangnya nanti pada industri, dipakai untuk kepentingan dagang, kepentingan uang, dan disitulah terjadi yang disebut eksploitasi. Eksploitasi itu pada prinsipnya sama dengan kezaliman, sama dengan fasad, mengambil sesuatu lebih atau bukan yang hak kita dari alam maupun manusia lain. Jadi ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Pada saat kita berlebih, pasti ada sisa. Itu udah hukumnya. Dan Allah tidak menciptakan sisa, sesuatu yang tidak terurai dalam kemanfaatan. Nah, ini masalah besar ya. Kalau saya pikir masalah yang cukup pelik, yang saya sendiri merasa amat tertantang dan saya coba menyikapinya sendiri dalam kehidupan. Maka itu saya memilih tinggal di bumi langit. Biarpun di awal saya dianggap orang aneh dengan menekuni hidup dengan cara tidak konvensional, hidup di daerah berbukit yang tidak subur, mencoba berhubungan dengan bumi, air, dengan binatang, dengan tumbuhan, dan mencoba mereestablish, ya, mengembalikan adab, ya, sebab hal yang terpenting yang harus kita sadari dalam kehidupan ini bahwa alam itu sesuatu sebetulnya yang tidak terpisah dari kehidupan kita sebagai manusia. Pada saat Bapak beli tanah sini, aku juga bingung ngapain sih beli tanah jelek banget. Kenapa nggak beli tanah yang bagus? Tapi kalau kita beli tanah bagus, malah kita yang akan menjadi merusak. Sekarang mendingan ngebenerin yang udah rusak daripada kita ngerusakin yang sudah bener. Anget ini? Anget ya, anget lumayan. Tapi ini masih belum jadi sempurna ini. Kalau mau kompos lebih bagus kan dicacah terus. Oh, iya. Yuk, lanjut. Oke. Jadi permakultur dengan Islam itu bahkan dari konteks kata saja sudah Islami. Permanya itu permanen, sesuatu yang berketetapan, kultur itu kehidupan. Kan kita harus melihat bagaimana kondisi secara alamiah dia hidup di alam bagaimana. Etika prinsip permakultur itu simpel sekali. Peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil. Dan permakultur itu memberi jalan di mana kita bisa benar-benar interaksi secara penuh dan mengerti pola kehidupan semua kreasi yang ditinggalkan di bumi ini. Masa kita ditaruh di bumi ini cuma untuk selalu mengingat ke atas terus. Dengan melakukan permakultur nggak mungkin kamu nggak akan merubah lingkungan Anda. Dasarnya aja dalam salah satu prinsipnya adalah menanggapi perubahan secara kreatif. Di mana kita itu harus menanggapi perubahan yang ada dalam zaman ini secara kreatif terus-menerus, bagaikan alam. Bumi nggak bakalan kemana-mana, alam nggak akan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Gara-gara ini sebenarnya bukan masalah alam akan hidup terus. Sampai di mana akan ada istilah satu adalah akhir zaman.
Jadi saya rasa global warming itu hanya salah satu aspek yang sedang terjadi. Dan kalau kita mau menghadapi global warming sebagai masalah eksternal, sebaiknya kita mulai dengan menyelesaikan masalah internal kita. Masalah bagaimana perilaku kita kepada tubuh kita dulu. Alhamdulillah malam ini kita kumpul sebetulnya menjelang sebuah proses yang puncak daripada pelatihan. Sebenarnya saya kepingin bisa diawali dengan sedikit tanggapan atau pertanyaan. Nanti mungkin dari sana kita bisa jadi dikembangkan juga sebagai diskusi yang hidup. Saya ceritakan, saya mau belajar permaculture nih sini-sini gitu. Terus dia mau bikin eco resort juga lah. Dia mau mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Terus saya bilang, pakai permaculture aja gitu. Tapi terus dia nanya, yang aku lagi nanya ini ekonomiknya gimana ya? Ya itu pertanyaan yang amat relevan dan banyak sekali ditanya. Kalau kita mau membangun sebuah kebaikan, nggak boleh niatnya cari untung duit. Karena kita udah menjadi perangkap dari sebuah sistem di mana keuntungan itu menjadi sesuatu keharusan. Keuntungan finansial loh. Ya. Dan itu awal dari sebuah bencana karena kita akan selalu berkompromi. Sekarang contohnya aja, kalau Indonesia bisa menjadi produsen dari kemuliaan, toyib ya, yaitu yang dibilang socially just sama environmentally sound. Barang yang tidak zalim terhadap alam dan barang yang berkeadilan secara sosial. Itu semua niatnya dikawal dengan kebaikan. Kebaikan ini udah dulu menjadi milik dari tradisi-tradisi luhur orang Nusantara kan semuanya. Sebab dimanapun ada kebaikan, pasti orang cari. Kita semua sebagai orang Islam akan mengatakan kita adalah khalifah. Khalifah ini, khalifah fil ard, khalifah berada di alam bumi ini ya. Jadi hubungan kita dengan tanah, hubungan kita dengan air, hubungan kita dengan matahari, hubungan kita dengan angin, hubungan kita dengan binatang, dengan tanaman. Disitulah kita mengukur peran kita sebagai khalifah. Selamat datang di Kebun Kumara. Lokasi kami ini di Pulau Situ Gintung 3. Nah, Kebun Kumara itu di tempat ini kami menggarap sebagian lahannya untuk dijadikan kebun. Sebenarnya aku basically percaya kalau misalkan tuh alam udah nyediain segalanya buat kita. Jadi aku tuh pengen ikut pelatihan supaya kita lebih aware. Sebagai ibu anak satu, saya butuh hobi. Biar nggak stres. Itu bener, dunia kerja bosan, terus kayak rutinitas Jakarta macet, terus kayak sebenarnya simply pengen cari refreshing apa ya. Yang saya tahu mungkin nanam tanaman tuh kayak singkong cuman terus sekaya gitu langsung bisa tumbuh. Kalau ini kan pasti ada teknik-tekniknya, jadi penasaran dan pengen tahu sih. Sekarang di Kebun Kumara kita sedang menggarap lahan sayur organik. Itu yang paling baru sebenarnya. Jadi ada sebuah lahan yang tadinya sebenarnya adalah tempat pembuangan sampah liar. Kondisi lahannya tidak ideal, tapi ya urban emang begini. Untuk di lahan di kota itu sebenarnya setiap senti itu sangat bermakna. Teman-teman bayangin kalau satu bedeng ini itu bisa menghasilkan 1,5 kilo selada. Suami saya, Dira, sudah berkantor di Situ Gintung sejak 2011. Jadi Dira sudah cukup kenal dengan pemiliknya, dengan masyarakat sekitarnya. Dan akhirnya kita mulai mendiskusikan dengan pemilik lahannya. Dan ternyata beliau setuju.
Jadi beliau juga punya mimpi, pengen deh tempat ini jadi hijau, jadi lestari, dan jadi tempat untuk pendidikan. Yaudah, jadi rencananya hari ini kita akan panen sayur-sayuran yang sudah kita tanam yang umurnya udah 30 hari. Jadi waktu itu saya sudah sempat kerja juga, nyobain beberapa kerja lah, sempat di NGO, sempat di yayasan, sempat jadi guru juga, sempat juga di corporate, big corporate. Semenjak itu saya bertanya-tanya, is this what I want to do gitu, karena banyak hal yang saya alami yang mungkin kurang cocok dengan apa yang saya cari. Gila, ini enak banget warnanya aja, lihat deh. So good. Nah ya, cobain yang ini. Di tahun 2015 saya menikah. Kami memang dari dulu mempunyai misi kali ya, bisa disebut kalau nanti udah nikah kita berkarya bareng yuk sebagai suami istri, sebagai pasangan yang ngejalan ini sebagai sesuatu yang meaningful buat hidup kita barengan. Yuk lanjut. Akhirnya kita panen. Panen timun. Aku mau panen timun. Kita mencari sebuah wadah yang cocok dengan kita berdua dan keahlian kita, atau yang kita anggap sesuatu yang passionate lah buat kita. Nah buat saya sendiri itu kan pendidikan, dan Kira dan saya suka banget dengan alam. Akhirnya we marry the two, dan kita mendapat gimana kalau kita bikin sebuah tempat belajar, kebun belajar. Akhirnya kita merasa mungkin kita bisa membantu menjawab permasalahan itu dengan menyediakan wadahnya. Kenapa dia nggak dicuci? Karena takut busuk kalau dicuci. Oke. Kan udah bersih nih. Banget, bersih banget. Itu. Aduh, langsung pengen dimakan. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota. Kita dapat tawaran untuk ngisi pelatihan di sebuah festival. Jadi kita mendapatkan respon yang begitu positif, dan kita mendapat juga respon dari orang tua sih yang merasa anak-anak mereka tuh kok karena main gadget terus jadi kayak nggak kenal alam atau tidak paham soal tanah, tidak paham soal makanan mereka. Jadi pas kita mengadakan pelatihan ini mereka sangat senang. Jadi kita juga ikut senang kayak oh ternyata masih ada orang tua yang peduli ya bahwa anak-anaknya ini bersentuhan langsung gitu dengan alam. Jadi nggak merasa ini jijik gitu. Ini bukan kotoran, ini adalah tanah gitu kan, beda. Lagi menghadapi dunia yang pemanasan globalnya sedang terjadi, polusi di mana-mana, extreme weather. Kalau kita bisa ada penghijauan tengah-tengah kota, itu akan jelas membantu. Tapi selain itu sih menurut saya penghijauan tengah kota jika disertakan dengan sebuah sistem yang bisa mendidik orang tentang gaya hidup mereka sendiri, orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya pikir hal paling nyata untuk melihat keagungan ilahi adalah di alam. Dan ini kan sudah banyak sekali kan kalau kita baca semua holy scriptures apapun, agama apapun, sering sekali surga kah atau apakah selalu diibaratkan sebagai sesuatu yang ada di alam. Saya rasa
ketika kita berada di tengah-tengah alam, saya bisa melihat bunga yang mekar, saya bisa melihat apa yang saya semai tumbuh. Itu kan kita melihat keagungan dari ilahi dan cinta kasih dia dalam bentuk nyata depan mata kita sendiri. Jadi ketika saya bersama alam dan kita belajar tentang proses, itu mengajarkan bahwa emang butuh kesabaran, butuh kepasrahan, butuh keikhlasan, dan butuh kepekaan. Dan cuma karena kita tinggal di urban bukan berarti itu harus terputus.